Halo semuanya, balik lagi dengan gua Rins Nime di segmen alur cerita anime. Hari ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita dari anime Jingai Kyojitsu no Ningen Girai Kyoshi yang masuk ke episode keempat. Pada episode sebelumnya adalah episode dari Isaki yang merupakan penyelesaian masalah tentang alter ego dari Isaki. Pada episode kali ini adalah episode giliran si kelinci mulut pedas, yaitu Usami Sui. So, penasaran dengan alur ceritanya? Hai, gua Rins Nime dan ini dia alur cerita anime Jingai Kyojitsu no Ningen Girai Kyoshi episode keempat. Episode keempat dibuka dengan murid-murid kelas lanjutan yang sedang bermain di sungai. Sementara Rei yang pemalas mengawasi mereka sembari bermain game. Terdapat informasi tambahan nih. Jadi setiap ras non manusia ketika berada di luar sekolah, mereka akan berubah menjadi wujud asli mereka. Nah, untuk bisa mempertahankan wujud manusia mereka memakai cincin khusus. Tapi kepala sekolah juga memberikan peringatan. Kalau mereka sampai menghilangkan cincin tersebut, maka resikonya akan mendapatkan hukuman yang cukup berat. Tapi hukumannya enggak dijelaskan. Hanya dikatakan sesuai apa yang diinginkan direktur sekolah. Rei diajak oleh murid-muridnya untuk bermain, tapi ia merasa malas. Tapi pada akhirnya mereka bermain bersama. Di sini juga kita mengetahui kalau Usami dulu adalah kelinci peliharaan. Jadi ia punya pengalaman hidup berbarengan dengan manusia. Scene lalu berpindah kepada kepala sekolah yang memanggil Rei dan juga Usami. Kepala sekolah memberikan pengumuman tentang orang yang pernah dalam tanda kutip menjadi pemilik Usami, yaitu Kizaki Seiko. Kepala sekolah melapor kalau Seiko saat ini kondisinya sedang sakit parah. Maka untuk itu atas izin dari direktur sekolah, Usami diizinkan menemui Seiko dengan syarat menemuinya dalam wujud aslinya alias wujud kelincinya, bukan wujud manusianya. Usami di sini rada bimbang karena alasan ia bersekolah di sini agar ia bisa membalas budi kepada Seiko yang udah merawatnya dan pengen menemui Seiko dengan wujud manusianya. Kepala sekolah juga meminta Rei yang merupakan wali kelasnya mengawasi Usami. Usami meminta waktu untuk memutuskan. Saat jam sekolah selesai, Rei menemui Usami yang masih belum pulang. Alasan Usami di sini bimbang karena jika ia memakai wujud aslinya, ia takkan bisa menyampaikan perasaannya kepada Seiko. Rei membantah, toh kelinci masih bisa bergerak. Jadi ada chance Seiko masih bisa merasakan perasaan dari Usami. Tapi di sini ada plot twist yang ternyata wujud asli Usami bukanlah kelinci sungguhan, tapi sebuah boneka kelinci. Nah loh, gue aja di sini sampai kaget, kok bisa boneka kelinci? Bukannya udah jelas Usami itu kelinci. Lalu kita diperlihatkan flashback waktu Usami masih bareng Seiko. Usami selalu mendengar curhatan Seiko terlebih kisah cintanya dengan seorang pria yang bernama Kenichi. Usami selalu ada di samping Seiko dari dia remaja sampai dewasa di saat momen Seiko bakal menikah dengan Kenichi. Inilah yang menjadi alasan kuat Usami pengen banget mengobrol dengan Seiko dalam wujud manusianya agar dia bisa menyampaikan perasaannya selama hidup bareng Seiko. Usami memohon pada Rei untuk menolongnya mengambil cincin dari direktur sekolah. Jelas Rei menolak karena hal ini berisiko membuat Usami dikurangi poin dan membuat nilai kelulusannya turun. Tapi Usami nggak peduli akan kelulusan asal dia bisa menemui Seiko dalam wujud manusianya. Itu udah lebih dari cukup baginya. Melihat tekad Usami, Rei akhirnya luluh, walau pasti punya resiko dan terancam mendapatkan hukuman. Rei memutuskan akan meminjamkan cincin miliknya pada Usami. Rei dan Usami pergi bersama sebagai syarat karena Usami meninggalkan area sekolah. Usami dan Rei berpegangan tangan dan pergi ke rumah sakit Seiko dirawat.
Setibanya di sana, Rei memutuskan untuk membiarkan Usami berbicara dengan Seiko berduaan agar dirinya tak mengganggu Usami. Rei memberitahu banyak hal. Saat cincin dilepas, ingatan Rei akan menghilang untuk sementara. Maka untuk itu ketika urusan Usami selesai, ia meminta Usami memasangkannya cincin kembali. Usami masuk ke ruangan Seiko dirawat. Seiko kebingungan karena dia enggak mengenal Usami dan mengira Usami anak yang tersesat. Tapi Usami lalu memperkenalkan diri dan memberitahu segala hal yang ia ketahui tentang Seiko. Akhirnya Seiko sadar kalau Usami adalah boneka kelinci yang pernah dia miliki. Dan terjadilah reuni yang sangat mengharukan. この部屋は私しかいないのだけど。合ってるの。聖子ちゃんに会いに来たの。聖子ちゃん。うさみなの。ずっと聖子ちゃんのそばにいたうさぎの、ぬいぐるみのうさみなの。うさみちゃん。お見舞い。聖子ちゃんの好きなカルピスなの。聖子ちゃんがケンちゃんと初めて一緒にお出かけした時に飲んだって言ってたの。誰よりも聖子ちゃんのそばにいたうさみなの。それはうさみちゃんにあげた髪飾り。そうなの。本当にうさみちゃんなのね。いきなりいなくなってごめんなさいなの。うさみは人間になって聖子ちゃんと一緒にいたかったの。ケンちゃんがいなくなって聖子ちゃんがずっと泣いてて、だから聖子ちゃんにずっと大好きってずっとありがとうが言いたかったの。私もよ。ありがとう。うさみちゃん。私もずっとあなたのことが大好きよ。Setelah reuni tersebut, Usami bercerita banyak hal. Sebentar lagi ia akan lulus menjadi manusia dan akan bisa menemani Seiko. Seiko lalu tersenyum. Ia menghargai keinginan Usami. Tapi sayangnya hidup dia tersisa 1 bulan lagi. Hal ini membuat Usami sangat shock dan merasa bersalah seharusnya ia di samping Seiko. Ia merasa percuma membuang banyak waktu mempelajari manusia. Seiko dengan senyumannya ia mengingatkan kembali Usami apa Usami menikmati masa-masa menjadi manusianya. Usami memahami maksud Seiko. Walau dengan berat hati, Usami akan menjalani kehidupannya sesuai apa yang diinginkan Seiko. Karena jam jenguk udah habis, Usami harus pergi. Sebelum ia pergi, Usami kembali melihat Seiko dan lalu berterima kasih kepadanya karena telah merawatnya selama ini. Pertemuan pertama dalam wujud manusia sekaligus yang terakhir. Usami meninggalkan ruangan, kembali ke tempat Rei dengan mata berlinang air mata. Seikoちゃん、うさみを大切にしてくれてありがとう。私もよ。Usami memasangkan cincin kembali kepada Rei. Rei lalu terbangun, ingatan dia kembali. Usami untuk pertama kalinya tak bersikap kasar kepada Rei. Bahkan disinilah ia pertama kali memanggil Rei dengan sebutan sensei. Sebagai tindakan aksi Rei dan Usami, beruntung nyata sampai membuat keduanya dikeluarkan dari sekolah. Rei dihukum dipotong gaji selama 3 bulan, sementara Usami diskor selama seminggu. Dan episode keempat ditutup dengan Usami yang mulai terbuka kepada Rei dengan senyuman manisnya.
Oke cu, itu dia alurnya. Lumayanlah episode kali ini cukup menyentuh dan development karakter yang sangat bagus bagi Usami yang sangat rebel. Pada episode berikutnya adalah giliran Haneda Tobari. Jadi nantikan aja. Sekian video kita kali ini. Kalau kamu punya pertanyaan, pendapat, saran, kritik, atau requestan bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan juga subscribe. Karena satu subscribe dari kalian ngebantu channel ini bisa berkembang. Buat kalian yang pengen nge-support gue, bisa kalian support gue lewat Social Bus atau Saweria yang linknya ada di deskripsi. Sekian gue Arin Snime, pamit undur diri dan kita akan berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.